Namun saat sedang berpura-pura menyalakan lampu, dari arah luar terdengar suara Niko yang terkejut. "Salma, kamu ngapain di dalam?" Salma, yang seharusnya berjalan memutar lewat belakang, justru sekarang sudah berdiri di teras depan, tepat di pintu utama surau. Bibirnya terlihat sedikit menebal dan kemerahan dibanding biasanya. Selain itu, jilbabnya yang biasanya rapi, sekarang dalam keadaan rusak dengan beberapa rambut yang keluar, tidak seperti biasanya. Halo Sobat Horor, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ruang Dengar ID, tempatnya cerita horor bersama Mbah Marfaung. Apa kabar Sobat Horor hari ini? Semoga kabar baik dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Sobat Horor semua. Berikut ini adalah lanjutan cerita horor yang berjudul Surau bagian kelima. Untuk Sobat Horor yang belum mendengarkan bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempatnya, Sobat Horor bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Terima kasih untuk Sobat Horor yang sudah subscribe channelnya Simbah. Nah, buat Sobat Horor yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya channelnya Simbah. Bantuin Simbahnya supaya cepat bisa bergabung di YouTube Creator Awards. Oke, sekarang pastikan dulu bahwa pintu dan jendela rumah Sobat Horor sudah dalam keadaan terkunci. Jika sudah, posisikan keberadaan Sobat Horor dengan aman dan nyaman. Pasang handset kalian, karena ceritanya akan segera Mbah mulai. Menyingkirkan Niko? Iya Han, posisi Niko sudah bukan lagi pendukung buatmu untuk menyelesaikan tugas dari ayah. Tapi dia sainganmu sekarang. Saingan untuk menarik perhatian ayah dan yang nantinya aku khawatirkan akan dipilih ayah. Jelas Salma. Marhan terdiam dengan kedua tangannya yang masih berada dalam dekapan tangan Salma. Aku tahu kamu bingung. Apalagi dia sahabatmu. Tapi semua ada batasannya. Dan bukan hal yang tabu lagi. Persahabatan itu rusak karena cinta Han. Salma terus mengingatkan Marhan. Saya butuh waktu. Saya tahu Niko seharusnya tidak begitu, Ma, ujar Marhan. Wajah Salma yang semula penuh harap seketika berubah menjadi dingin. Ia melepaskan genggaman tangannya di tangan Marhan. Ya sudah, kalau kamu masih ingin seperti itu, jangan salahkan aku kalau nanti apa yang kamu takutkan akan benar-benar kejadian, ujar Salma. Marhan masih dalam diamnya. Salma kemudian berbalik meninggalkan surau tanpa memberi salam. Marhan yakin Salma kesal dan kecewa karena ia terkesan lebih mendahulukan Niko daripada dirinya. Namun di sisi lain, Marhan merasa mustahil Niko bisa berbuat sejauh itu. Bungkus nasi dan lauk malam itu Marhan buka. Aneka lauk yang Salma bawakan malam ini terasa hambar di mulutnya. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan Salma. Namun di sisi lain ia juga yakin Niko bukanlah orang yang tega menyalip dirinya dalam mendapatkan Salma. Setelah makan, Marhan mengumandangkan azan, iqomah, dan sholat isya sendirian. Dengan makanan yang diantarkan Salma tadi, biasanya itu menunjukkan bahwa Datuk Kayo sedang tidak ada di rumah, sehingga dia tidak perlu menunggu Datuk datang untuk sholat berjamaah. Setelah semuanya selesai, ia masuk ke dalam kamar dan berbaring. Sebuah pesan singkat masuk handphonenya. Gimana Nyet? Aman? Tanya Niko dalam pesan itu. Aman, alhamdulillah, balas Marhan. Mantap. Marhan tidak membalas lagi pesan itu. Ia menaruh handphone itu di pinggir kasurnya dan dia memandangi langit-langit kamar. Perkataan Salma benar-benar membuatnya tertekan. Ia tidak tahu mana yang benar, mempercayai Salma atau berpikiran positif terhadap Niko. Terlebih, Marhan tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan sekarang. Pikiran yang begitu bercabang membuatnya sulit untuk tidur maupun membaca buku, yang biasanya menjadi hal menarik untuk ia lakukan. Ia hanya berbaring diam dan memikirkan skenario-skenario apa yang bisa ia lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Rob, saya harus bagaimana? Keluh Marhan sambil menutup wajahnya. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Ketika Marhan mengambil handphonenya lagi, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Karena sudah memasuki waktu tahajud, Marhan memilih untuk sholat terlebih dahulu. Ia rasa dengan bertahajud,
ia akan menemukan ketenangan dan petunjuk. Setelah mengambil wudhu, Marhan memulai sholatnya. Ia berdiri di posisi saf barisan kelima sendirian dan mengeraskan bacaan Qur'annya. Selama melantunkan ayat-ayat suci itu, ia coba menghayati dan memaknai arti ayat demi ayat Quran tersebut. Namun semua terasa sangat sulit. Yang ada di pikirannya sekarang adalah wajah Salma dan Niko. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan Salma? Bagaimana caranya ia bisa menghentikan dominasi Niko tanpa harus menyingkirkannya? Dan yang paling ia takutkan, kedua wajah itu bersanding di pelaminan, sementara ia hanya datang sebagai tamu undangan. Bayangan Salma dan Niko yang berputar-putar di kepalanya membuat Marhan sulit untuk berkonsentrasi. Panjang pendek bacaan Qur'annya kacau, dan irama yang biasanya ia lantunkan dengan baik mendadak hilang. Untuk mengembalikan konsentrasinya, Marhan kemudian memejamkan mata. Namun, bukannya lebih konsentrasi, dalam keadaan mata tertutup, pikiran Marhan malah kembali pada momen-momen tadi ia berdua dengan Salma. Bagaimana rasanya digenggam oleh Salma, dan bagaimana rasanya saat Salma mengaku juga mencintainya. Meskipun pikirannya sudah kemana-mana, ia tetap melanjutkan sholatnya. Jil jalali wal ikram, ucap Marhan, menutup ayat terakhir Ar-Rahman yang ia baca sambil perlahan membuka matanya. Awalnya mata Marhan tertuju pada sejadah tempat sujud, namun matanya menangkap sesuatu yang perlahan muncul dari bawah lantai di posisi imam. Ia tidak tahu itu apa, karena pandangannya hanya bisa melihat jelas sampai ujung sajadah. Tapi ujung matanya masih bisa melihat bahwa ada sesuatu yang bergerak di depan sana. Gerakannya lambat, sangat lambat, dan Marhan bisa melihat bahwa sesuatu di tempat imam itu memiliki kepala yang besar dan tubuh berwarna hitam. Jantung Marhan berdegup kencang. Suasana yang hening membuat ia bahkan bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Allahu Akbar. Marhan melanjutkan sholatnya. Ia ruku dan menganggap keberadaan sosok itu tidak ada. Sami Allahu liman hamidah. Marhan masih bertahan memandang arah sujudnya. Meskipun kini sosok hitam itu sudah muncul seutuhnya dari tanah dan mulai merangkak lambat, Marhan tetap tidak mau memutus sholatnya. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa fokus dengan bacaannya. Marhan berdiri diam lama. Sesuatu seperti menekannya untuk tidak melanjutkan gerakan sholatnya. Sosok itu mendekat ke arah Marhan, masih dengan keadaan merangkak. Marhan kini bisa melihat lebih jelas kedua tangannya yang hitam legam dan berkuku panjang. Ada guratan-guratan luka dan berbulu-bulu kasar di tangannya itu. Peluh membanjiri wajah, dan Marhan yang sangat sulit bergerak. Ia sudah berdiri dalam posisi tegap i'tidal selama 2 menit tanpa membaca apapun. Sujudlah. Sosok itu berbicara dengan suara yang bergetar dan serak. Hah? Karena terkejut, Marhan refleks memutus sholatnya dan mundur beberapa langkah sambil melihat langsung ke arah depannya. Hilang. Sosok itu sudah hilang begitu saja dari posisinya tadi berada. Marhan yang masih belum percaya segera melihat ke sekeliling, namun tidak ada apapun. Semuanya penuh keheningan, hanya suara napas dan degup jantungnya sendiri yang terdengar di ruangan sesunyi itu. Marhan berkali-kali mengusap wajahnya yang masih dibanjiri keringat. Ia mengambil minum untuk mengurangi rasa cemasnya sambil beristighfar. Kejadian tadi cukup membuatnya terhenti dari sholat dan menunggu subuh tiba dalam keadaan terjaga. Jika biasanya ada Niko yang bisa ia bangunkan, kali ini ia harus menghadapi hal ini sendirian. Dan tidur bukanlah jalan keluar yang tepat saat kau mengetahui ada sesuatu baru saja merangkak keluar dari bawah tanah, tepat di samping kamar tidurmu. Setelah mengumandangkan azan, Marhan menunggu Datuk Kayo yang barangkali akan bergabung untuk sholat seperti kemarin. Benar saja, tidak berapa lama, Datuk datang bersama Salma di belakangnya yang sudah menggunakan mukena. Wajah putihnya begitu gelapnya malam, dan desa Limaubare, fajar yang sudah perlahan muncul juga masih terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Kedatangan Datuk membuat Marhan bisa tersenyum lega.
Namun ketika melihat wajah Salma yang murung dan menghindari kontak mata dengannya, seketika Marhan merasa tidak enak. Sepertinya obrolan tadi malam benar-benar membuat kesan buruk bagi Salma terhadapnya. Setelah terlebih dahulu sholat sunnah, Datuk menyalami Marhan. "Bagaimana keadaan tadi malam? Kamu kan sendirian?" tanya Datuk. "Alhamdulillah aman-aman saja, Pak. Sepertinya benar apa kata Bapak. Butuh penyesuaian saja sampai penghuni di sini berkurang gangguannya," ujar Marhan menutupi apa yang terjadi. Bagaimanapun, ini kesempatannya untuk memperbaiki namanya dan tidak dibantah oleh Niko. "Wah, alhamdulillah. Bapak kira karena kamu sendirian, semuanya akan makin kacau. Kamu tidur di dalam atau ada ibadah tadi?" "Alhamdulillah, Pak. Saya sempat tahajud. Sejujurnya deg-degan juga, tapi ternyata tidak ada apa-apa." "Ini bisa jadi pembuktian surau ini tidak terkutuk sebenarnya, Pak. Atau memang ruqyah yang saya lakukan kemarin berhasil?" ujar Marhan. Iya, bagus. Hal yang seperti ini kita harapkan," ujar Datuk. Datuk lalu bangkit dan mengumandangkan iqomah. Salma yang berada di belakang mereka bangkit dan bersiap ikut berjamaah. Salma tidak sholat di bagian perempuan. Ia berada di tengah karena jamaah saat itu hanya ayah kandungnya sendiri dan tidak ada orang lain yang akan mengisi saf pria. "Ayo, Imam," ujar Datuk sambil memberikan sedikit dorongan kepada Marhan yang ia balas dengan anggukan. Allahu Akbar. Marhan memulai sholatnya dengan jamaah. Datuk Kayo dan Salma pujaan hatinya. Paginya, Marhan melakukan semua pekerjaan bersih-bersih surau sendirian. Meskipun tidak sebanyak kemarin-kemarin karena surau sudah bersih, namun hal itu sudah cukup untuk membuatnya lelah. Saat di tengah pekerjaannya, Datuk dan Salma datang untuk membawakan makan siang. Marhan yang masih dalam keadaan memegang kemoceng dan sapu tidak siap menerima kedatangan Datuk. "Maaf, Pak, masih bersih-bersih," ujar Marhan sambil menaruh peralatannya dan mengibas-ibaskan tangannya yang kotor berdebu. "Tidak masalah. Rajin sekali kamu ya, padahal sendirian," ujar Datuk. Tidak juga, Pak." Marhan sedikit tersipu. Matanya melihat ke arah Salma yang masih membuka bungkus nasi yang mereka bawa untuk makan bersama. Salma tidak tersenyum ataupun melihat ke arahnya balik seperti biasa. Namun, memang dasarnya Marhan bukanlah orang yang mudah mencari-cari topik. Makan bersama saat itu begitu canggung dan penuh diam. Hanya sesekali saja ada obrolan, dan itu pun tidak berlangsung lama sebelum ketiganya kembali hening dengan makanan masing-masing. Benar-benar berbeda jika dibandingkan saat ada Niko yang selalu ada saja bahan candaan. "Si Niko kapan kembali ke sini? Sepi juga kalau tidak ada dia ternyata, ya?" tanya Datuk. Mendengar nama Niko disebut, entah kenapa Marhan merasa cemburu. Kenapa harus membicarakan Niko, sedangkan ia ada di hadapannya? "Sore katanya, Pak," jawab Marhan. "Ada acara apa dia di sana?" "Kurang tahu." Marhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan singkat. Ia enggan topik pembicaraannya tentang Niko berlangsung lebih lama lagi. "Oh iya, Pak. Nanti saya di Mesir akan ambil jurusan ilmu hadis. Kira-kira nanti saya lulus bagusnya dakwah di mana ya?" Marhan mencoba mengalihkan topik yang akan berporos pada dirinya sendiri. "Ilmu hadis? Bagus itu. Harusnya jadi pendakwah bebas saja kali ya. Yang pelesiran ke daerah-daerah. Dakwah dan mungkin bikin majelis sendiri. Itu untuk kapasitas lulusan Mesir, harusnya begitu," ujar Datuk. Marhan tersenyum bangga. "Iya, Pak. Saya juga mikir seperti itu. Tapi kalau tidak salah, kalau Niko maunya jadi guru ngaji yang mengajar di surau-surau saja, ya. Itu anak memang pikirannya sederhana. Bapak lihat, nggak muluk-muluk tapi bagus. Bapak kalau punya anak laki-laki, mungkin ingin jadi seperti itu juga." ujar Datuk. Niko lagi. Di saat seperti ini, kenapa Datuk selalu membandingkannya dengan Niko? Kenapa semuanya serba Niko? Apa ini yang dimaksud Salma? Niko selalu lebih sering disebut Datuk di rumah ketimbang saya, batin Marhan. "Iya, Pak, katanya begitu," jawab Marhan memelas. Topik yang tadi ia siapkan untuk menghindari bahasan tentang Niko malah menjadi bumerang baginya.
Niko mendapat pujian langsung dari lisan Datuk Kayo. Selanjutnya, agenda makan itu kembali hening. Marhan sudah malas membahas apapun, karena selalu ada nama Niko disebutkan oleh Datuk setelahnya. Begitu juga Salma yang sejak awal diam dan hanya menjawab seperlunya. Dan itu pun bahasan seputar makanan. Setelah sholat berjamaah zuhur bersama, Datuk dan Salma pulang. Walaupun Datuk masih seramah biasanya, namun sejak Marhan mengetahui apa yang Salma sebutkan malam itu, ia merasa keramahan Datuk lebih kepada Niko daripada dirinya. Marhan mulai merasa bahwa Salma berkata jujur, dan tugasnya sekarang adalah menanyakan pada Niko apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Salma. Tapi ia tentu tidak bisa bertanya langsung pada Niko. Ia harus membuatnya mengaku atau membantahnya secara tersirat. Sebuah pesan kembali masuk ke handphone Marhan. Pengirimnya siapa lagi kalau bukan Niko, orang yang saat ini sedang dalam pikirannya selain Salma. "Ruak, saya kesana setelah asar ya." "Iya." "Mau nitip sesuatu nggak?" "Nggak usah, Nik." "Iyalah." Marhan tidak membalas pesan itu. Hari itu ia banyak habiskan untuk melamun. Rasanya penampakan tadi malam tidak memberikan bekas separah membekasnya ucapan Salma. Saat memasuki waktu asar, Datuk kembali datang dengan Salma untuk sholat berjamaah. Keduanya juga datang dengan kotak-kotak makanan untuk makan sore Marhan dan Niko. Setelah sholat dan mengobrol sebentar, mereka mulai makan sore bersama-sama. Salma masih sama seperti tadi pagi. Ia tidak melihat ke arah Marhan, meskipun beberapa kali Marhan coba mencuri pandang padanya. Saat Salma sedang membuka kotak-kotak itu, terdengar suara motor yang mendekat dan berhenti di depan surau. Suara khas knalpot motor RX King tua kesayangan Niko. "Assalamualaikum," ujar Niko dari luar, dan tak lama muncul dari ambang pintu surau dengan membawa sebuah kardus di tangan kanannya. "Waalaikumsalam. Pas sekali datang waktu lagi makan-makan," jawab Datuk. "Wah, kayaknya memang saya datang karena wangi masakan Salma nih," canda Niko. Wajah Marhan seketika berubah masam mendengarkan kalimat itu. Apa maksudnya? Bukankah bercandaan seperti ini sudah berlebihan? Pikirnya. Bisa saja. Ayo, makan dulu. Ini memang kami bawa porsi untuk 4 orang, ajak Datuk. Niko mengangguk dan segera duduk di samping Salma. Tempat yang memang kosong karena awalnya Marhan sengaja duduk dekat Datuk Kayo agar bisa mengobrol dengan leluasa. "Oh iya, ini ada oleh-oleh sedikit, Pak," ujar Niko sambil menarik kardus yang ia bawa dan membukanya. Ia mengeluarkan sejumlah cemilan dan bubuk kopi yang sangat harum. Aroma kopi yang segar itu segera disambut oleh Datuk dengan semangat. "Kopi enak ini. Dari aromanya saja sudah ketahuan," puji Datuk. "Ini kopi yang biasa ayah saya minum di rumah. Teman ayah yang kerja di Kalimantan sering kirim rutin. Kemarin sengaja dilebihkan buat oleh-oleh Pak Datuk. Nanti kalau Pak Datuk suka, saya bawain lagi." "Tenang saja," ujar Niko sambil menyerahkan 2 bungkus kopi curah itu. Wajah Datuk berbinar sambil menerimanya. Ia adalah seorang pencinta kopi berat yang selalu harus minum kopi setiap paginya. "Nah, yang ini ada titipan dari ibu buat Salma. Dan bapak juga," lanjut Niko. Kali ini ia mengeluarkan beberapa sambal dan lauk yang dibungkus dalam plastik transparan. Ada rendang daging, sambal goreng ati, dan beberapa potong ayam goreng. "Makasih ya, Nik," jawab Salma sambil tersenyum menerimanya. "Sama-sama, Salma. Ini buat dimakan di rumah ya. Buat saya sama Marhan sudah ada sendiri kok. Jangan dibawa ke sini lagi," ujar Niko mengingatkan. "Wah, makasih banyak Niko. Salam untuk Ammak Jo. Ayah di rumah yo." "Wah, terima kasih banyak Niko. Salam untuk ibu dan ayah di rumah ya," ujar Datuk. "Sama-sama Pak. Insya Allah Niko basampaian," jawab Niko. Agenda makan bersama itu seketika berubah menjadi begitu ramai dan penuh obrolan. Sejak kedatangan Niko, ia bisa menjadikan apapun menjadi topik obrolan menarik yang membuat Datuk Kayo tertawa dan penasaran. Namun di tengah keseruan itu, ada satu orang yang berwajah kesal dan tidak terlibat banyak
dalam obrolan tersebut, ia adalah Marhan. Kedekatan Niko dan Datuk membuatnya gusar. Ia merasa semua candaan dan perhatian yang Niko lakukan adalah mencari-cari perhatian Datuk. Senyuman dan tawa Niko bagi Marhan justru menjadi sesuatu yang menyebalkan. Seakan-akan Niko sedang berkata bahwa Datuk lebih sayang padanya, dan dia yang lebih tahu bagaimana cara menghadapi Datuk. "Ruak, oi, Ruak," panggil Niko saat sadar kalau Marhan melamun. Iya," jawab Marhan. "Kenapa bengong? Mikirin apa kamu?" "Serius banget," canda Niko. Enggak apa-apa," bantah Marhan lalu melanjutkan makan dengan senyum palsunya. "Saking enaknya makanan Salma itu, sampai bengong-bengong begitu," celetuk Niko yang tentu saja membuat Datuk tertawa, namun tidak dengan Marhan. Setelah makan bersama itu selesai, Datuk dan Salma izin pulang dahulu karena ada kegiatan yang harus mereka lakukan. Datuk juga berpesan bahwa insya Allah akan ikut berjamaah Isya, namun sepertinya tidak ikut berjamaah Maghrib. Sepeninggal Datuk, Niko masih ceria dan jahil seperti biasa. "Gimana Ruak, malam tadi? Diganggu lagi nggak?" tanya Niko. "Enggak, udah nggak ada masalah," ujar Marhan. "Wah, hebat. Saya kirain tambah parah karena kamu sendirian." "Biasa aja kok." "Baguslah kalau begitu berarti." "Nik," potong Marhan. "Bah, apa pikiranmu tentang Salma?" tanya Marhan. "Maksudnya? Ya menurutmu Salma itu perempuan yang bagaimana?" Sambil berbaring di atas kedua lengannya, Niko memandang langit-langit sambil berpikir. "Salma ya gimana ya? Sama yang kayak kamu lihat. Baik, sopan, cantik, masakannya juga enak," jawab Niko apa adanya. Marhan tidak menanggapi. "Kenapa? Kamu tiba-tiba ragu sama dia?" tanya Niko. "Tidak, saya cuma mau tanggapan orang lain tentang dia saja," jawab Marhan. "Oh, ya gitulah. Cocoklah untuk jadi istri," ujar Niko terkekeh. "Iya." Marhan tertawa dengan dipaksa. Hatinya bergemuruh saat Niko memuji Salma. Entah mengapa, padahal ia sendiri yang mempertanyakan pertanyaan tersebut. "Kalau begitu kenapa kamu tidak menikah saja sama dia?" ujar Marhan. "Lah, kamu gimana? Kan yang ngincer Salma itu kamu. Malah nyuruh saya yang nikah." Ruak. Jawab Niko. Marhan tidak melanjutkan obrolan itu. Ia mencari-cari kegiatan lain dan mengambil buku saat ini sedang ia baca. Sementara, Niko kembali memberikan pengumuman dibukanya kelas mengaji di surau secara gratis. Bahkan kali ini Niko menambahkan siapapun yang mau belajar bisa datang kapanpun ia bisa. Ya, sejak hari pertama, Niko dan Marhan mencoba berusaha dengan mengadakan kelas mengaji. Mereka terus memberikan pengumuman tanpa henti setiap sorenya, meskipun tidak ada tanggapan dan tidak ada satu orang pun yang datang. Niko harap akan ada suatu hari, setidaknya satu orang yang datang dan belajar mengaji dengannya. Hari itu ternyata sama saja dengan hari-hari lainnya. Tidak ada orang yang mengaji, maupun yang sholat berjamaah maghrib. Saat Isya, sesuai janji, Datuk Kayo datang. Namun kali ini ia sendirian tanpa Salma. Setelah sholat sunnah, lagi-lagi iqomah dikumandangkan oleh Datuk Kayo. Namun setelahnya, Datuk Kayo justru mendorong tubuh Niko untuk menjadi imam. "Pak, Marhan aja pak," jawab Niko enggan. Marhan juga sama terkejutnya ketika melihat hal itu, apalagi ia sudah mau melangkah maju ke posisi sajadah imam. "Sesekali, coba kamu juga yang jadi imam, biar orang-orang tahu bacaanmu. Mau jadi guru ngaji kan?" ujar Datuk. Niko sempat beralih pandang pada Marhan yang mundur selangkah, lalu memberikan gestur mempersilahkan pada Niko, meskipun hatinya berat. Niko akhirnya mau tidak mau untuk sholat sebagai imam dengan Marhan dan Datuk Kayo sebagai makmumnya. Suara Niko memang tidak kalah dari Marhan. Bacaannya pun sangat tartil, meskipun secara irama mungkin belum sebaik Marhan. Sepanjang sholat, Marhan berharap bacaan Niko salah atau iramanya sumbang. Memang terdengar jahat, tapi kalau tidak begitu, nama Niko akan semakin baik di mata Datuk Kayo, dan itu berbahaya baginya. Namun ternyata Niko menyelesaikan sholatnya tanpa celah.
Setelah mengucap salam, Datuk tersenyum dan menjabat tangan Niko. Bagus loh bacaanmu, Nik. Bisa ganti-gantian dengan Marhan jadi imam nanti. Puji Datuk. Masih jauh Pak kalau sama Marhan, jawab Niko sambil menunjuk Marhan yang hanya terkekeh kecut dengan terpaksa. Seusai sholat dan Datuk pulang, Marhan dan Niko kembali ke kamarnya dan tidur seperti biasa. Niko sebenarnya menyadari sejak kepulangannya Marhan lebih banyak diam. Namun ia berpikir mungkin pikiran Marhan saat itu sangat bercabang sehingga ia menjadi murung. Saat pukul 2 dini hari, Niko terbangun dan kesulitan untuk kembali tidur. Ia mencoba membangunkan Marhan untuk mengajaknya sholat tahajud berjamaah. Nyet, kita sholat malam yuk, ajak Niko. Kamu saja, saya lagi nggak ingin, jawab Marhan tanpa membuka matanya. Dasar, ya udah. Niko bangkit dan hendak mengambil wudhu. Ketika di dalam tempat wudhu, Marhan ternyata menyusulnya dengan wajah bantal dan mata yang memerah. Nah, gini dong, ujar Niko yang tidak dijawab Marhan. Keduanya lalu sholat tahajud berjamaah dengan Marhan sebagai imam. Namun bacaan Marhan kacau. Beberapa kali ia terlupa pertengahan ayat yang sedang ia baca, sehingga Niko harus membenarkannya. Sepertinya ini karena Marhan masih mengantuk dan belum kembali 100% kesadarannya. Memasuki rakaat kedua, Marhan kembali melakukan beberapa kesalahan bacaan yang harus Niko koreksi. Suara Marhan perlahan menjadi parau dan mengecil. Lalu lama-kelamaan, suara terdengar seperti seseorang yang tengah terkena asma. Allahu Akbar. Marhan bertakbir untuk ruku. Allahu Akbar. Niko mengikuti di sampingnya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Deg! Niko terperanjat saat mengangkat kepalanya. Ada sepasang kaki yang menggantung di hadapan Marhan. Niko bisa melihat itu dengan sedikit samar karena melihat hanya dari ujung matanya. Marhan di sana hanya diam. Niko mengira Marhan juga melihat hal yang sama dan menghentikan sholatnya. Namun, Marhan tiba-tiba mencium kaki itu dan bersujud di bawahnya. Wah! Niko mundur menjauh sampai ke tengah-tengah surau. Kini Niko bisa melihat wujud penuh makhluk itu. Ia tidak tahu itu wanita atau pria, namun tubuhnya hitam legam dengan bentuk tubuh yang tidak simetris. Tangannya menjuntai ke bawah dengan perut buncit seperti hamil. Tidak, bahkan lebih besar lagi. Rak, lihat apa yang ada di depanmu itu? Marhan tidak menggubrisnya. Ia duduk lalu kembali bersujud pada sosok itu sebanyak 3 kali. Marhan, pekik Niko. Marhan lalu menoleh pada Niko yang ada di tengah ruangan. Matanya terlihat kosong dan dari mulutnya menetes air liur yang sangat banyak. Nik, ayo sembah dia, ajak Niko. Istighfar wak. Nik, lihat, dia bisa ngabulin keinginan kita. Ayo sembah dia, ujar Marhan lagi, lalu kembali bersujud. Sosok itu hanya diam melayang di sana sambil menikmati disembah oleh Marhan. Rak, ingat Allah, Tuhan kita itu Allah, bentak Niko. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa maju untuk mencegah Marhan melakukan penyembahan itu karena kakinya sudah mati rasa. Marhan berhenti dan bangkit dari sujudnya. Ia lalu menghadap Niko dengan wajah datar. Lalu lama-kelamaan Marhan tersenyum mencurigakan. Ludahnya menetes seperti anjing gila. Allah Nik, mana Allah saat kita susah? Bagaimana bisa? Zat yang mengancammu dengan neraka itu kamu sembah Nik. Marhan terus mendekat. Allah selalu ada Ruak. Allah selalu ada. Justru kita yang lupa dengannya. Kita yang gak sadar caranya buat bantu kita. Sadar Ruak, bentak Niko. Marhan tertawa bengis. Ruak, sadar. Berpikirlah lagi, siapa yang sebenarnya kamu sembah? Pungkas Marhan. Lalu sosok itu melayang ke arah Niko dan seketika membuat Niko pingsan. Niko merasa pipinya ditepuk-tepuk. Dari awalnya pelan, perlahan menjadi semakin kencang. Niko, panggil suara Marhan dari kejauhan. Perlahan kesadaran Niko kembali. Ia masih berada di posisinya terakhir kali pingsan,
bersandar pada tiang di tengah surau. "Nik, kamu ngapain tidur di sini?" tanya Marhan. Niko masih membutuhkan waktu untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi sebelum akhirnya ia sadar. "Ruak, tadi kamu sholat tahajud?" Marhan menggeleng. "Enggak, saya kecapean. Kan kamu bangunkan saya tadi terus saya tolak," jawab Marhan. Dada Niko sesak, namun di saat bersamaan ia juga merasa lega. "Syukurlah, itu bukan kamu," jawab Niko. "Saya? Kenapa saya? Saya ceritakan nanti." "Jam berapa sekarang?" tanya Niko. "Subuh. Ini saya bangun karena alarm," jelas Marhan. Niko bangkit dan mengambil air wudhu bersama Marhan. Dari arah pemukiman, Datuk dan Salma kembali muncul untuk melaksanakan subuh berjamaah. Kali ini, Marhan kembali menjadi imam. Seusai sholat, Niko meminta waktu Datuk Kayo untuk berunding mengenai apa yang baru saja ia alami. Marhan yang juga belum tahu apa yang baru saja terjadi pada Niko menyimak obrolan itu. Keempatnya lalu berkumpul di sap depan dan menunggu Niko bercerita. "Saya malam ini masih diganggu, Pak," ujar Niko memulai ceritanya. "Masih diganggu? Diganggu bagaimana?" tanya Datuk. Niko menjelaskan semuanya dari awal kemunculan tiruan Marhan, sosok hitam yang menggantung dan meminta untuk disembah. "Kamu mungkin bermimpi, Niko," potong Datuk Kayo. "Tapi Pak, ini kemarin Marhan sendirian di sini. Dia nggak terjadi apa-apa kok," kata dia, ujar Datuk menambahkan. "Tapi saya lihat sendiri, Pak. Habis lihat sosok itu, saya pingsan. Dan saya pingsan di sini. Di tempat persis Marhan membangunkan saya tadi subuh," jelas Niko. Marhan hanya menatapnya tanpa mengiyakan. "Kalau saya mimpi, saya harusnya bangun di dalam kamar, Pak. Tapi ini saya ada di ruangan tengah. Dalam keadaan saya tadi sudah jelas-jelas wudhu dan sholat. Saya juga sudah bangun karena saya coba membangunkan Marhan yang asli di kamar." Niko bersikukuh. Datuk memandanginya dengan wajah ragu. "Kenapa kamu masih diganggu ya? Padahal Marhan tidak?" tanya Datuk. Marhan melihat kesempatan untuk tampil lebih dari Niko tepat di hadapan Datuk Kayo. Saat ini Niko tersudut. "Kalau menurut saya, kayaknya ini gara-gara kamu tidak berdoa dan wudhu sebelum tidur, Nik. Saya biasa begitu, termasuk waktu sendirian kemarin. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa," ujar Marhan. Niko tidak menjawab apapun. "Nah, itu bisa jadi alasannya. Jadinya kamu diganggu karena itu," ujar Datuk Kayo. Niko awalnya diam, namun setelah menyusun kata-kata dalam kepalanya, ia kemudian mengungkapkan apa yang sudah mengganjal di hatinya. "Saya rasa ada yang salah dari surau ini, Pak. Sosok itu bilang, kita harus tahu siapa yang kita sembah di sini. Saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi saya rasa Pak Datuk atau Pak Darwis yang mungkin lebih tahu sesuatu tentang ini. Mungkin memang ada sesuatu yang membuat surau ini sampai-sampai disebut terkutuk," jelas Niko. "Darwis? Tahu apa Darwis itu, Niko? Kamu jangan terpengaruh sama dia seperti warga lainnya. Alasan kenapa warga di sini perlahan-lahan meninggalkan surau ini, ya karena pengaruh orang itu. Dan lihat, sekarang kamu juga terpengaruh sama dia." Nada bicara Datuk agak meninggi. Terdengar kejam memang. Namun saat-saat Niko ditekan seperti ini, justru Marhan merasa puas. Ia kini memiliki nilai lebih, bahwa ia berhasil melalui malam sendirian tanpa gangguan. Sedangkan Niko sebaliknya. "Tapi bagaimana kalau memang ada sesuatu di sini, Pak? Bisa jadi surau ini..." "Nik, apa yang sudah saya bilang sebelumnya," potong Marhan. "Surau itu tidak ada yang angker atau terkutuk. Dia dibangun dan digunakan untuk menyembah Tuhan. Kalau kamu saja menganggap surau ini bermasalah, pertanyakan keimananmu, Nik," ujar Marhan berpihak pada Datuk. Niko menatap Marhan dengan kekecewaan. Ia ditekan dari dua arah. "Kamu tahu kan gimana kita kemarin, Han?" Niko mengingatkan. "Ya, tapi itu sudah lewat. Saya kemarin di sini sendiri lancar-lancar saja. Mungkin ini bukan suraunya, tapi kamunya, Nik," ujar Marhan. Datuk mengangguk setuju. Setelahnya, obrolan itu menjadi nasihat satu arah Datuk Kayo kepada Niko.
Niko diminta untuk bersabar dan menerapkan amalan-amalan lain agar ia terbebas dari gangguan jin. Atau kalau Niko memang mau mundur seperti permintaanmu kemarin, ya Bapak juga tidak akan melarang. Setiap orang punya batasan masing-masing. Jelas Datuk, yang tentunya membuat Marhan dan Niko terdiam. Marhan seakan berada di dalam persimpangan yang sangat berat sambil menunggu jawaban. Sambil menunggu jawaban Niko. Di satu sisi, ia merasa butuh keberadaan Niko di sini. Namun di saat bersamaan, satu-satunya penjegalnya dalam menggapai Salma adalah Niko sendiri. Akan saya pikirkan lagi, Pak. Segera, ujar Niko. Ya, Bapak juga tidak memaksa kalian. Ini bukan berlaku buat Niko saja. Marhan, kalau kamu juga sudah merasa cukup dan rasanya tidak sanggup lagi, Bapak juga tidak memaksa. Namun kita kembali pada perjanjian awal kita. Beda antara menyerah dengan berusaha maksimal hingga akhir. Dalam kondisi seperti ini, kita sepakat namanya menyerah. Jelas, Datuk. Marhan dan Niko menarik napas panjang sambil mengangguk lemah. Iya, Pak, jawab mereka yang hampir bersamaan. Ruak, saya masih yakin yang salah itu suraunya, bukan kitanya. Percaya sama saya. Niko membuka obrolan siang itu. Keduanya baru saja selesai makan siang. Nik, kalau kamu bilang begitu, kamu sama saja menyinggung Datuk. Dan sudah kelihatan juga kan polanya seperti apa? Kita udah ada kemajuan setelah Rukiah waktu itu. Jelas Marhan. Ruak, jujur, saat kamu di sini kemarin sendirian, kamu tidak melihat atau ngerasain apapun? Niko menatap tajam Marhan. Marhan memandangi balik Niko sebelum menjawab. Tidak ada. Tapi kita hampir setiap malam ada gangguan. Kenapa begitu saya tidak ada, kamu tidak diganggu? Curiga Niko. Marhan menggeleng sambil memain-mainkan ujung jarinya. Entahlah, jinnya sudah pilih-pilih, jawab Marhan asal. Niko tidak puas dengan jawaban itu. Ada sesuatu yang salah, dan ia tetap yakin dengan pendiriannya itu. Ruak, kalau kita mundur saja gimana? Kalau kamu berjodoh sama Salma, dia bakal tetap kembali ke kamu kok. Saya ngerasa semakin lama kita di sini, semakin bermasalah. Marhan menatap Niko dengan wajah tidak senang. Ini sudah ketiga kalinya Niko mengatakan mau mundur semudah itu, padahal perjuangan mereka sudah sejauh itu. Jika sebelumnya Marhan masih bisa mengingatkan Niko dengan baik-baik, kali ini suaranya agak meninggi. Nik, bisa nggak kamu tidak bilang menyerah terus? Apa tujuanmu sebenarnya? Apa yang kamu takutkan, Nik? Tantang Marhan. Keselamatan kita, keselamatan iman dan ibadah kita, Ruak. Berapa kali kita diganggu waktu sholat malam? Beberapa kali kita benar-benar sholat khusyuk dan berserah diri ke Allah. Kamu masih ingat hal itu? Niko sama mengeras. Saya bisa. Saya masih khusyuk dan fokus. Bukankah kamu yang selama ini tahajud bolong-bolong dan susah dibangunkan? Kenapa gara-gara saya tadi malam tidak tahajud, lalu kamu seakan-akan bilang iman saya melemah? Marhan tidak mau mengalah. Bukan tahajud tadi malam yang saya katakan, tapi keseluruhan ibadah kita selama di sini. Berapa di antara sholat itu yang kamu tunjukkan sebagai ibadah kepada Allah, dan bukan untuk menarik orang-orang sholat sehingga kamu bisa dapat Salma? Marhan berdecak. Isi hati, niat serta tujuan seseorang adalah urusan Tuhan dan dicatat oleh malaikat. Kamu jangan mendahului tugas keduanya. Tunjuk Marhan pada dada Niko. Marhan lalu meninggalkan Niko setelah mengadu bahu kirinya dengan bahu Niko. Tangan Marhan mengepal kesal, namun ia masih bisa bertahan untuk tidak meluapkannya. Sepeninggal Marhan, Niko hanya berdiri diam. Hati kecilnya benar-benar menginginkan untuk pergi dari sana. Bahkan tujuannya pun untuk bisa jadi guru mengaji sama sekali tanpa progres. Niko lalu berjalan keluar dan melihat ke arah pemukiman penduduk. Beberapa orang berpakaian kemeja panjang dan sarung berjalan ke arah rumah Pak Darwis. Tanpa terasa sudah seminggu lamanya Nenek Umi meninggal. Sekarang warga melakukan adat Manujua hari meninggalnya nenek. Dan sudah 7 hari juga Reza belum pulang sejak dirawat di rumah sakit. Niko memang tidak akan mengikuti adat itu atas dasar prinsip agama yang ia pegang. Namun dalam keadaan sekarang, ia ingin rasanya mengikuti adat itu
untuk sekedar bertanya pada warga tentang masa lalu surau ini. Perlahan, langit mulai senja dan memasuki waktu maghrib. Niko mengumandangkan azan setelah tentunya memberikan pengumuman dibukanya kelas mengaji gratis di surau. Setelah azan, Marhan sudah menunggu di belakangnya dengan memegang handphone. Ketegangan yang tadi terjadi sudah mereda dengan sendirinya. Keduanya memang sudah biasa bertengkar, bahkan saat masih di pondok pesantren, dan akan selesai tanpa perlu mengucapkan maaf. "Datuak SMS saya nih," ujar Marhan. "Kenapa?" Katanya Salma nggak sempat masak, dan Datuk juga ada di luar sekarang. Kita disuruh beli makanan di luar, tapi lumayan jauh, karena dari sini nggak ada warung makan kalau malam. Jelas Marhan. "Iya, paling ke jalan besar dulu, baru ketemu warung-warung atau gerobak." "Ya sudah, nanti saya yang keluar pakai motor," ujar Niko. "Boleh, kalau ada nasi goreng, saya mau ya. Kalau enggak ada, apa aja terserah. Sholat dulu hoi, masih nanti belinya." Karena tidak ada datuk yang akan bergabung, keduanya langsung iqomah dan lanjut sholat berjamaah. Setelah salam dan berzikir, Niko segera mengenakan jaket dan menghidupkan motornya. "Saya bakal cari-cari dulu, kalau agak lama, kamu sholat duluan saja. Saya sholat di luar atau sholat sendiri nanti kalau sudah sampai," ujar Niko. "Iya, inget ya, nasi goreng, pedas gak pakai acar, telurnya di," ujar Marhan. Iya, ngoceh mulu kamu." Niko lalu melajukan motornya keluar dari desa Limau Bare. Desa ini benar-benar terasa seperti desa mati saat malam hari. Kalau bukan karena hidupnya beberapa lampu rumah, maka kesunyiannya sudah setara dengan keadaan di tengah hutan. Aktivitas penduduk total berhenti saat maghrib tiba. Karena hal itu juga tidak ada penjajah makanan yang berjualan pada malam hari. Setelah ditinggal Niko, Marhan memutuskan untuk mengaji sambil menunggu waktu isya tiba. Emosinya siang tadi sebenarnya belum hilang, begitu juga pikirannya tentang apa yang harus ia lakukan pada Niko. Namun melihat bagaimana Datuk tadi menekan Niko, baginya itu sudah lebih dari cukup untuk memberikannya peluang lebih. Ia tidak perlu menyingkirkan Niko untuk mendapatkan hati Datuk lagi. Datuk dan Niko sudah memiliki arah prinsip yang berbeda. Selain itu, meskipun ia berbohong, namun pengakuannya yang tidak diganggu saat sendirian membuat namanya kembali naik sebagai orang yang lebih soleh ketimbang Niko. Di tengah bacaan Qur'annya, tiba-tiba terdengar suara langkah seseorang menaiki teras surau. Marhan menahan sebentar bacaannya dan menengok ke belakang. "Marhan?" ujar suara itu. Suara perempuan yang begitu lembut dan Marhan kenal. "Salma." "Iya, Ma." "Waalaikumsalam," jawab Marhan meskipun Salma tidak mengucapkan salam padanya. Salma masuk ke dalam surau dan menutup pintunya. Ia berjalan ke arah Marhan yang bangkit dari duduknya. Tatapan Salma terlihat berbeda. Pandangannya tidak lepas dari Marhan, padahal sudah beberapa hari ini pandangan mereka tidak saling bertemu seperti sebelum-sebelumnya. "Ada apa?" tanya Marhan. "Kenapa kamu masih belum membiarkan Niko pergi, Han?" tanya Salma. "Saya rasa tidak perlu sampai begitu. Niko sepertinya tidak seperti yang kamu bayangkan." "Dari mana kamu tahu?" "Dari sikapnya kemarin. Dan tadi dia juga sempat bantah-bantahan sama Datuk kan? Dari mana kamu yakin dengan hal seperti itu? Niko akan kalah dan ayahku akan tetap memilihmu." "Saya yakin. Saya masih bisa berjuang dengan cara baik-baik, Mak. Bagaimanapun, Niko yang sudah membantu saya selama ini." "Siapa prioritasmu sebenarnya di sini, Sihan? Atau aku hanya jadi piala saja yang bisa kalian perebutkan berdua?" Salma terus menekan Marhan. "Bukan begitu. Lalu apa? Apa yang kamu tunggu? Menunggu semuanya terlambat? Menunggu Niko membuka kedoknya dan mengaku juga mengincarku?" "Salma, ya lalu apa? Apa yang kamu tunggu, Han? Sebenarnya kamu serius atau tidak denganku?" potong Salma. "Tentu saja. Kalau tidak begitu, untuk apa aku bertahan? Dan kau masih merasa Niko bukan ancaman untukmu?" Marhan menggeleng lemah, meskipun dalam hatinya ia masih merasa ada sesuatu yang ganjal. Belakangan, ia memang merasa cemburu pada perlakuan Niko terhadap Datuk dan Salma. Namun, hanya sebatas itu. "Kamu harus percaya aku. Niko akan mengajakmu pergi dari surau ini untuk menyerah. Lalu dia akan berbalik, menunjukkan tujuan utamanya ikut bersamaku. Selama ini, hanya agar ia lebih terlihat bersinar daripada kamu. Ma,
Itu nggak mungkin. Dia akan membuat kamu dan ayah terpisah. Dia akan buat kamu untuk pergi bagaimanapun caranya. Lalu saat aku mengira kalian berdua lah yang pergi, Niko akan datang lagi ke sini. Ma, kalaupun Niko akan pergi, saya akan tetap di sini. Saya akan tetap bertahan sampai batas saya. Keduanya terdiam dalam keheningan selama beberapa menit. Salma lalu berjalan ke arah stop kontak lampu dan mematikan lampu surau itu seluruhnya. Surau menjadi total gelap gulita. Marhan hanya berdiri, diam, tanpa tahu apa tujuan Salma melakukan itu. Perlahan, Salma mendekati Marhan lagi. Walaupun gelap, jilbab putih yang Salma kenakan cukup kontras dengan gelapnya surau, sehingga Marhan masih bisa melihatnya meskipun samar. Marhan, aku benar-benar berharap padamu. Iya, ujar Marhan canggung. Dan ini adalah bukti bahwa aku serius untukmu. Salma mencium bibir Marhan secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, tangannya pun melingkar di pinggang Marhan dan memeluknya dengan erat. Sementara Marhan hanya bisa berdiri kaku tanpa tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak pernah berpikir Salma akan seperti ini. Lagi-lagi, kepalanya mengatakan bahwa ini salah. Seakan membiarkan ini terus terjadi selama mungkin yang ia bisa. Kenapa kamu diam, Han? Bukankah ini yang kamu mau? Tanya Salma. Wajahnya sangat dekat dengan Marhan. Marhan bahkan bisa mencium aroma parfum tipis milik Salma. Saya... Lagi-lagi, Salma membungkam bibir Marhan dengan kecupannya. Marhan kaku dan bagaikan disambar petir setiap kali bibir lembut itu bertemu dengan bibirnya. Ini adalah bukti aku serius denganmu, Han. Jangan sampai aku didapatkan oleh orang lain. Jika kamu memang ingin bersamaku, maka buat ini semua bisa kita lakukan sampai kapanpun. Mata Salma terpejam dan ia membiarkan bibirnya masih menempel pada bibir Marhan tanpa memberikan gerakan. Sedikit demi sedikit bibir Marhan mulai membalas. Perlahan, tangan Marhan naik ke punggung Salma. Ia mulai terbawa suasana. Pelukan Salma itu ia balas dengan pelukan balik yang tidak kalah eratnya. Kedua insan itu melepaskan rasa yang sudah mereka pendam dalam kegelapan surau Nurul Palah. Lalu kembali keduanya berciuman satu sama lain. Brem. Dari luar, suara gas motor yang Marhan kenali memecah keheningan desa. Pagutan keduanya terlepas. Wajah Marhan panik begitu sadar itu adalah suara motor Niko yang sudah sangat dekat. Ia tidak menyadari kedatangan motor itu, padahal biasanya ia bisa mendengarnya dari jarak cukup jauh. Salma, itu Niko, ujar Marhan sambil melepaskan pelukannya. Salma mengangguk paham, namun ia memberikan sebuah kecupan yang cukup kuat di leher Marhan. Ia merapikan jilbabnya yang sudah rusak selama percumbuan mereka tadi. Motor Niko sudah berada di dekat jalan lurus dari arah masuk kampung. Lampu jauh berwarna kuning dari motornya sudah menembak-nembak dari kejauhan. Cepat, kamu lewat jendela arah lorong keranda aja, biar nanti tidak kelihatan dia, perintah Marhan sambil menunjuk jendela yang ia maksud. Salma lalu berjalan ke arah jendela yang menghadap ke lorong keranda. Jendela itu memang seukuran tubuh orang, dengan jarak antara jendela dan lantai relatif rendah. Salma dengan mudah melangkah keluar melalui jendela tersebut. Sementara Salma keluar, Marhan mencari-cari alasan agar tidak dicurigai Niko, termasuk kenapa surau dalam keadaan gelap. Setidaknya apa yang baru saja Salma dan dirinya lakukan tidak akan diketahui Niko. Namun saat sedang berpura-pura menyalakan lampu, dari arah luar terdengar suara Niko yang terkejut. Salma? Kamu ngapain di dalam? Salma, yang seharusnya berjalan memutar lewat belakang, justru sekarang sudah berdiri di teras depan, tepat di pintu utama surau. Bibirnya terlihat sedikit menebal dan kemerahan dibanding biasanya. Selain itu, jilbabnya yang biasanya rapi, sekarang dalam keadaan rusak dengan beberapa rambut yang keluar, tidak seperti biasanya. Suara teriakan Niko juga terdengar oleh Marhan di dalam, yang tidak menyangka Salma justru ketahuan. Jantungnya berdegup kencang karena panik, pikirannya blank dan bingung.
Salma, kamu habis ngapain? Niko kembali meneriaki Salma sambil berjalan mendekatinya. Namun Salma langsung bergegas pergi, meninggalkan surau itu tanpa sempat dicegah Niko. Di saat bersamaan, lampu surau pun menyala dan Marhan ada di dalamnya. Niko langsung masuk ke dalam dengan tergesa-gesa dan emosi memuncak. Ia bahkan meninggalkan 2 porsi nasi goreng untuk makan mereka berdua masih tergantung di spion motornya. Niko membuka pintu itu dengan keras. Wajahnya merah padam dan napasnya naik turun. Berwak, ngapain kamu sama Salma gelap-gelapan di dalam, ha? Apa maksudmu, Nik? Marhan gelagapan. Ia masih bertindak seolah tidak ada sesuatu yang baru saja terjadi. Tidak usah bohong ke saya. Saat saya datang, Salma baru keluar dari surau ini. Lampu mati dan hanya ada kamu di dalam. Niko terus menekan. Saya tidak berbuat apa-apa. Lampu tadi mati karena si keringnya mati. Salma juga tadi datang cuma buat kasih kabar dia nggak masak. Marhan membuang muka dan menghindari kontak mata dengan Niko. Jangan berbohong kamu ke saya, Nyet. Lihat mata saya kalau kamu berbicara. Niko menggenggam kerah baju Marhan. Saat itu ia menyadar ada ruam merah bekas kecupan di leher Marhan yang tidak tertutup kemejanya. Astagfirullah. Ini apa? Ini apa, anjing? Berwak, jawab saya. Tantang Niko sambil terus menarik kerah baju Marhan ke arahnya. Hah? Marhan mendorong Niko hingga cengkeraman Niko pada bajunya terlepas. Apa urusanmu sini? Apa urusan saya kamu bilang? Kamu, Ruak, ini urusanmu dengan Allah. Tapi saya di sini biar kamu sadar. Ini salah. Kenapa kamu berani-beraninya berbuat begini sama perempuan yang bukan mahram kamu? Dan di rumah ibadah, bentak Niko. Marhan masih membuang mukanya, menghindari bertatapan mata dengan Niko yang sudah gemetar di hadapannya. Berwak, jawab saya. Kenapa kamu lakukan itu? Niko memegangi kedua bahu Marhan dan memaksanya untuk berbicara. Urus urusanmu sendiri saja, Nik. Dosa-dosa saya kamu gak usah ikut campur. Kamu gak tahu apa-apa, ujar Marhan. Sudah, ini sudah gak benar. Kita harus pergi. Kita harus pergi dari sini. Kita harus selamatkan iman kita sebelum semakin hilang dan bahaya, Ruak, ujar Niko sambil menggeleng. Tangannya terus bergetar. Kenapa saya harus mengikuti mental pengecutmu itu? Kenapa kamu terus-menerus meminta saya menyerah? Siapa yang gagal sebenarnya? Kamu dengan motivasi guru ngajimu itu atau saya? Tantang Marhan. Niko tertegun. Ia tidak menyangka Marhan yang ia kenal bisa berbicara sepedas itu padanya. Istighfar, Wak. Istighfar. Ayo. Ini udah kelewatan. Kita beres-beres malam ini dan pergi ke rumah saya lagi. Kamu akan semakin hancur jika berada di dekat wanita pujaanmu itu tanpa batasan, ujar Niko sambil berjalan ke arah kamar dan hendak mengemas bawaannya. Ia tidak memperdulikan ucapan Marhan terhadap cita-citanya. Kamu siapa sih sebenarnya, Nik? Kenapa jadi kamu yang atur-atur saya? Marhan masih belum bergerak dari posisinya berdiri. Karena saya temanmu, dan saya harus mengingatkanmu saat kamu sudah jatuh kayak sekarang. Cih! Teman macam apa yang coba menikung temannya sendiri dari belakang, Nik? Niko berhenti dan berbalik badan. Apa maksudmu? Jangan berlagak tolol. Saya sudah tahu dari Salma. Kamu juga suka dia, kan? Kamu juga cari perhatian sama Datuk Kayo, kan? Kamu ajak saya menyerah biar kamu bisa kembali dan bisa dapatkan dia, kan? Mata Marhan memerah dan suaranya bergetar. Niko kembali berjalan ke arah Marhan. Demi Allah, Han, saya tidak pernah terpikirkan begitu. Sebuah tamparan telak mendarat di pipi Niko. Tidak usah bawa-bawa Allah untuk menutupi sifat licikmu itu, Nik. Niko terdiam. Napasnya naik turun. Tamparan itu sebenarnya menimbulkan rasa sakit yang tidak seberapa. Namun, Marhan benar-benar serius menamparnya barusan. Bukan tamparan bercanda yang biasanya mereka berdua lakukan. Han, Niko masih tidak percaya. Ia baru saja dituduh dan ditampar oleh sahabatnya sendiri. Sekarang kamu mau apa? Pulang saja sana. Dari awal ternyata saya salah. Sudah percaya sama kamu, Nik. Saya kira kamu di sini ikhlas dan akan membantu saya. Tapi
Saya nggak nyangka kamu malah begini. Kamu marah karena tadi saya sama Salma. Kamu cemburu. Kamu mau pisahin saya sama dia. Saya tidak setolol itu, Nick. Niko masih shock. Ia melihat wajah Marhan cukup lama. Rock, ini bener kamu? Tanya Niko lagi. Terus menurutmu siapa? Sudah, Nick. Saya sudah gak butuh kamu lagi di sini. Kalau kamu mau pulang malam ini, pulang saja. Saya tidak akan cegah kamu lagi. Biarkan saya lanjutkan ini sendirian. Ada atau tidaknya kamu tidak berpengaruh sama sekali dan malah menghambat tujuan utama saya. Pungkas Marhan. Matanya terbuka lebar dengan gigi bergemertak kesal. Selama beberapa detik surau itu terasa begitu hening. Niko dan Marhan sama-sama terdiam. Niko lalu mengangguk dengan tatapan kosong. Iya, baiklah. Saya akan pulang malam ini. Pulang sana dan berhenti menghubungi Salma dan Datuk Kayo. Biarkan saya di sini sendiri. Nanti kamu tinggal tunggu undangan pernikahan kami sampai ke rumahmu, ujar Marhan. Niko melangkah masuk ke kamar dan mengisi tasnya dengan baju-baju yang baru tadi sore ia angkat setelah ia jemur. Ia tidak berbicara apapun, matanya hanya menatap kosong pada tas yang ia isi bajunya satu persatu. Di ruang tengah, napas Marhan masih terus memburu. Ia menantikan Niko selesai membereskan semua peralatan dan pakaiannya di dalam. Tidak beberapa lama kemudian, Niko keluar dengan tas besar di punggungnya. Marhan hanya diam di posisinya berdiri. Niko sekali lagi melihat mata Marhan, meyakinkan dirinya bahwa benar ini adalah Marhan yang ia kenal dulu dan bukan tiruan jin. Ia berkali-kali menggigit lidahnya sendiri tanpa Marhan ketahui untuk memastikan ini bukan mimpi. Namun sayang, lidahnya terasa sakit. Iya, ini memang kenyataan. Niko menghela napas panjang dan melewati Marhan yang berdiri dekat pintu sambil melipat tangan di depan dadanya. Niko lalu menaiki motor dan menghidupkannya. Namun sebelum berangkat, ia kembali turun dan membawa sebuah kantong plastik transparan dengan 2 buah nasi bungkus di dalamnya. Titipanmu tadi, ujar Niko sambil melemparkan nasi goreng itu kepada Marhan yang ia tangkap dengan sempurna. Ya, terima kasih. Niko mengangguk. Niko kembali memutar motornya menghadap jalan. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Assalamualaikum, ujarnya pelan tanpa menoleh lagi. Waalaikumsalam, jawab Marhan. Niko melajukan motornya menembus kesunyian desa Limau Bareh malam itu. Perlahan air matanya berlinang. Dadanya terasa sesak. Ia melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar matanya tetap kering dan air mata itu tidak jatuh. Baangruak, batin Niko sambil menyeka air matanya yang mulai mengalir jatuh ke pipinya. Sementara itu, Marhan merasa ini adalah cara terbaik bagi mereka berdua. Niko selama ini sudah ingin menyerah dan ia sekarang mendapatkan apa yang ia inginkan. Sekarang semuanya hanya bergantung bagaimana Marhan seorang diri, tanpa pesaing, tanpa bantuan siapapun. Marhan masuk ke dalam surau dan membuka nasi goreng yang tadi Niko belikan untuknya. Seporsi nasi goreng pedas tanpa acar dengan telur ceplok yang kuningnya setengah matang. Niko tahu itu adalah tipe telur yang Marhan suka. Tanpa perlu diberitahu, ia sudah paham apa yang sahabatnya itu inginkan. Di jalan raya, dengan pikiran kosong, Niko melajukan motornya dengan kecepatan tinggi, menyalip-nyalip bus-bus pembawa pasir yang banyak berlalu lalang di ruas jalan itu. Ia berkali-kali harus mengusap matanya yang belum bisa berhenti mengeluarkan air mata. Ia kembali mengingat momen-momen kebersamaannya dengan Marhan selama di pondok dan bagaimana perjuangan mereka di surau Nurul Palah itu. Pada sebuah tikungan, Niko salah mengambil ancang-ancang menyalip dari kiri truk. Ia tidak menyangka jalan di depan dipenuhi tanah lumpur yang licin, sedangkan motor yang ia kendarai sudah tancap gas dengan kecepatan tinggi. Roda motor Niko slip, ia tergelincir dan terbanting ke arah semak di tepi jalan bersama dengan motornya. Benturan itu membuatnya tidak sadarkan diri, tapi nasib Niko masih cukup baik. Motor dan tubuhnya tidak terpelanting ke tengah jalan. Beruntung,
Sebuah motor yang dinaiki 2 orang kebetulan lewat di lokasi itu dan melihat kejadian tadi. Keduanya segera menepi dan menolong Niko. Pengemudi motor itu turun dan memeriksa keadaan Niko, sedangkan penumpang di belakangnya tetap duduk di atas jok motor sambil mengarahkan pengendara agar tidak mengambil ke arah tepi. "Hah? Iko, anak nang jadi marbot di surau itu kan?" tanya pria itu pada penumpang yang ia bawa saat melihat motor dan Niko yang terbaring beralaskan semak dan rumput. "Apa kita tolong anak ini?" tanya Piri, pengemudi motor itu lagi pada penumpangnya. Penumpang itu nampak ragu. Ia menggigit bibirnya sendiri sebelum mengambil keputusan berat itu. "Bawa dia ke rumah sakit. Bukan anak ini yang membunuh ibu saya. Tapi apa yang ada di dalam surau itu? Kalau kita biarkan dia di sini, sama saja kita adalah pembunuhnya," ujar Darwis, penumpang motor itu. Tubuh lalu didudukkan di antara keduanya. Sementara motor yang ia kendarai dititipkan pada penduduk di dekat ruas jalan itu. Sementara beberapa waktu sebelumnya, saat Marhan dan Niko terlibat pertengkaran hebat di surau, Salma yang setengah berlari mulai memperlambat kecepatannya. Ia tidak menuju ke pemukiman warga, ia malah berbelok ke arah rimbunan hutan gelap tanpa cahaya. Sosok Salma yang semula anggun dan cantik perlahan berubah. Kulitnya menjadi hitam, jari jemarinya menjadi panjang, dan senyum manisnya berubah menjadi senyuman licik. Ia berjalan merangkak mengarah ke hutan. Di tengah-tengah hutan itu berdiri seseorang yang sudah menunggu kedatangan Salma sejak tadi. Salma yang sudah tidak lagi berwujud seperti Salma itu, kemudian memeluk pria itu. Wujudnya perlahan berubah lagi menjadi seorang wanita dewasa dengan kulit pucat dan rambut panjang. Pria itu menyambut sosok wanita itu dan keduanya berpelukan dengan erat. "Bagaimana?" tanya pria yang berdiri sendirian di tengah rimbunan pohon itu. "Sudah aku lakukan. Pria itu sudah kehilangan rasa takutnya pada Tuhannya. Dan aku sudah pastikan temannya itu melihat apa yang aku perbuat tadi di dalam surau." "Berarti pengganggu itu akan segera pergi?" tanya pria itu lagi. "Iya, pria itu pasti akan memilih Salma, dan sekarang kamu bisa memfokuskan target kita pada pria alim itu. Udah, dia adalah orangnya," ujar wanita itu. "Baguslah, sedikit lagi dan kita bisa bersama lagi untuk selamanya, sayang." Demikian Sobat Horor, cerita horor surau bagian kelima, edisi Gamang Ranah Minang, yang masih akan berlanjut pada bagian ke-6. Like jika suka ceritanya, dislike jika tidak suka. Namun tetaplah berkomentar dengan bijak. Terima kasih.